Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, oh my god, I'm so very excited today. So, pada kesempatan kali ini sebelumnya memperkenalkan saya Rizky Aryadi from Group 1. Pada kesempatan kali ini juga saya akan menjelaskan salah satu tugas dari mata kuliah kewirausahaan, di mana tugas ini yang kami beri judul Tiras Cairan Pembersih Karat Cepat dengan Bahan Ramah Lingkungan yang Menarik Pelanggan. But before that, I wanna tell you the members of the Group 1. The first, of course, ada saya Rizky Aryadi, ada Tony Hermawan, ada Muhammad Riyad Sayuti, dan juga Alia Taskia. Pada kesempatan kali ini, saya dengan rekan akan memaparkan materi tentang bagaimana sih latar belakang dari pembuatan produk Tiras ini, terus unsur-unsur usaha apa saja yang ada di dalam produk Tiras ini, serta bagaimana sih modus operandi usaha yang dijalankan oleh produk Tiras ini, serta struktur organisasi, bahkan analisis SWOT-nya seperti apa, apakah ini berpengaruh terhadap produk kami dan penjualannya, serta bagaimana dampak kedepannya terhadap produk Tiras ini. Baik, untuk pemaparan materi pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari pembuatan produk Tiras kami ini. Seperti yang ketahui dan juga teman-teman, di dalam dunia serba modern pada saat ini, kerap kali kita menemukan masalah yang namanya korosi. Korosi ini adalah suatu masalah yang berkaitan dengan benda yang umumnya bermaterial besi, logam, dan juga lain sejenisnya. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang semakin pesat pada saat ini, membawa manusia kepada peradaban yang baru, di mana manusia memenuhi kebutuhannya yang sudah didukung oleh peralatan-peralatan yang serba modern. Nah, maka dari itu, dengan melihat masalah-masalah seperti dialami tadi, maka dari itu, di sini kami menghadirkan produk untuk menjawab masalah-masalah noda karat yang kerap kali kita alami di kehidupan kita sehari-hari. Tiras Faster and Clean merupakan produk pembersih karat yang wujudnya berupa cairan pembersih. Dengan menggunakan bahan yang ramah lingkungan, produk kami bernama Tiras ini tentunya aman dan juga ampuh untuk menghilangkan noda-noda karat yang kerap kali menjadi masalah di kehidupan kita. Oke, untuk materi atau pemaparan selanjutnya, pasti pada penasaran kan, seperti apa sih produk Tiras kami ini? Oke, untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Alia Taskia. Waktu dan tempat, saya persilakan. Selanjutnya, unsur-unsur usaha. Unsur-unsur usaha itu terbagi menjadi 6. Yang pertama itu person. Di dalam suatu bisnis terdiri atas kumpulan orang yang selalu bekerja sama untuk mewujudkan visi dan misi dari perusahaan tersebut. Maka dari itu, setiap person atau personil yang ada di dalam terus harus profesional, mementingkan kepentingan untuk terus agar bisa mewujudkan visi dan misi dari terus. Yang kedua itu ada teamwork. Teamwork itu bukan sekedar bekerja sama dengan tim, tetapi bagaimana tim bisa bekerja sama dengan baik demi kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Maka dari itu, teamwork ini sangat penting dalam menjalankan bisnis ini dan memiliki keinginan untuk membesarkan terus dan menyisihkan kepentingan pribadi. Yang ketiga itu common goals. Seperti yang kita tahu, dalam organisasi atau perusahaan adalah suatu perkumpulan untuk mencapai tujuan tertentu. Maka dari itu, setiap dari kami menyatukan ide dan gagasan untuk menjadi tujuan dari terus. Yang pertama itu mempunyai kantor sendiri, lalu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat dan sebagai upaya untuk mewujudkan eksistensi dari perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Yang keempat itu ada equipment. Peralatan adalah suatu alat yang digunanya itu untuk mendukung berjalannya pekerjaan. Peralatan kantor ini diperlukan untuk tujuan mempermudah para pegawai yang bekerja di TURS. Dengan adanya peralatan perkantoran, maka pekerjaan akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Yang kelima itu ada environment. Business environment atau lingkungan bisnis adalah kondisi yang dapat berdampak pada laju usaha tersebut. Untuk memastikan perusahaan itu memiliki strategi yang tepat tidak hanya di masa sekarang, tetapi di masa yang akan datang. Yang keenam itu ada natural resource.
Manajemen sumber daya manusia adalah serangkaian aktivitas organisasi atau perusahaan yang diarahkan pada usaha yang menarik, mengembangkan, dan mempertahankan angkatan kerja yang efektif. Perkembangan sumber daya manusia ini dapat berubah-ubah, dan hal ini itu semakin dianggap penting untuk menunjang keberhasilan suatu perusahaan. Selanjutnya, modus operandi usaha. Modus operandi usaha terbagi menjadi 5, yaitu memiliki produk manufaktur. Produk manufaktur yang kami miliki yaitu cairan pembersih karat. Dalam produk manufaktur ini berfungsi untuk menghilangkan karat pada besi, baja, peralatan rumah, hingga berbagai transportasi yang sangat bermanfaat sekali untuk konsumen. Lalu ketersediaan bahan baku untuk 5 tahun ke depan dalam menghadapi masa kelangkaan produk bahan baku, yaitu kita mempunyai cairan hidroklorik asid 55%. Kita juga menggunakan HCl, tapi kita itu lebih mengutamakan cairan hidroklorik karena hidroklorik ini memiliki efek samping yang lebih rendah daripada HCl. Yang kedua itu memiliki skema bisnis. Skema bisnis dari Trust, Faster, and Clean yaitu target bisnis 5 tahun ke depan. Obor bisnis yaitu berbagi produk kepada ibu-ibu, pengajian, serta lingkungan di masjid. Itu 3 juta per bulan. Profilnya itu obor bisnis 20% dari profil, yaitu 3 juta dikali 100% per 20% sama dengan 15 juta. Omsetnya itu asumsi profit 1/5 dari omset. 15 juta dikali 1/1/5 sama dengan 7,5 juta per bulan. Biayanya itu asumsi biaya 4/5 dari omset. 7,5 juta dikali 4/5 sama dengan 1,5 juta per bulan. Mitranya itu jumlah mitranya 20. Definisi dan skema bisnis terus Faster and Clean yaitu definisi bisnis, maka untuk mencapai obor bisnis di atas kami harus bangun adalah terus cairan pembersih karat. Brandnya itu terus cairan pembersih karat, memiliki varian produk lengkap dengan pelayanan cepat dan membahagiakan. Skema bisnisnya, kami akan fokus membesarkan bisnis ini dengan 3 langkah besar. Yang pertama itu bangun sistem bisnis dan IT yang kuat. Yang kedua itu membangun jaringan mitra di setiap kota. Yang ketiga itu bangun jejaring pada 30 transaksi per bulan. Yang ketiga itu memiliki merek dan kemasan. Produk kami ini memiliki merek yang kami putuskan agar mudah diingat oleh konsumen. Kami beri nama Trust, Faster, and Clean. Artinya itu diambil dari bahasa Inggris, terus itu memiliki arti karat. Selain itu juga kami menambahkan huruf T di depan yang apabila digabungkan itu akan menjadi trust yang artinya kepercayaan. Yang keempat itu memiliki proses produksi yang baik. Proses produksi terus itu kegiatannya adalah mengembangkan berbagai elemen produk yang satu kesatuan dan pastinya itu aman dan juga bersih. Di mana penggabungan ini sendiri ditunjukkan untuk membuat sebuah produk yang menguntungkan dan membantu kebutuhan konsumen nantinya dan dalam membasmi karat. Yang kelima itu memiliki proses distribusi yang baik. Proses distribusi produk di dalam Trust melibatkan berbagai pihak seperti produsen, distributor, dan perdagangan. Selanjutnya ada kemasan. Varian kemasan yang kami miliki berbagai macam varian dalam produk yang kami tawarkan. Dengan harganya, harga per kemasannya itu 500 ml dengan harga 25.000, 1 liter dengan harga 40.000, dan 5 liter dengan harga 180.000. Info detail lokasinya itu store utama di Jalan Cipete Raya 01, Kecamatan Pinang, Kelurahan Cipete, Tangerang Kota.
dengan kode PAS 15141. Untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai produknya ini, baik selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Tony Hermawan. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Alia. Selanjutnya ada memiliki proses produksi yang baik, yang dimana proses kegiatan produksi dalam tiras ini yaitu mulai dari penggabungan berbagai elemen produksi dalam satu kesatuan dan pastinya aman dan juga bersih. Di mana penggabungan ini sendiri ditujukan untuk membuat sebuah produk yang menguntungkan dan membantu kebutuhan konsumen yang nantinya akan membasmi masalah karat. Kegiatan pembuatan atau penggabungan produk tiras ini menggunakan bahan baku dan bahan pembantu seperti peralatan. Adapun seperti berikut. Yang pertama, menyiapkan cairan kimia HF dengan kadar 55%. Yang kedua, mencampurkan HF dengan air dengan perbandingan 1:6 atau 1 liter HF banding 6 liter air. Yang ketiga, mencampurkan pewarna seperlunya. Langkah ini bertujuan untuk mewarnai cairan karena pada dasarnya bahan kimia HF tidak memiliki warna. Dan keempat, menambahkan polyethylene foam bertujuan untuk memberi busa pada cairan pembersih pada tiras ini, produk tiras ini. Dan yang kelima, aduk semua bahan sampai merata, kemudian lalu dikemas dengan pengemasan yang aman tentunya. Bahan-bahan dari tiras ini yang pertama ada hydrofluoric acid 55%, dan kedua ada pewarna sabun, dan yang ketiga ada polyurethane foam, yang keempat ada air, dan kelima ada botol kemasan tentunya. Dan peralatan yang digunakan tentunya ada wadah kapasitas 10 liter, kedua pengaduk, dan ketiga gelas takar. Lanjut pada slide 18, yaitu memiliki proses distribusi yang baik. Proses distribusi yang baik di dalam produk tiras ini melibatkan berbagai pihak seperti produsen, distributor, dan pedagang tentunya. Melalui distribusi, produsen dapat terbantu untuk menyalurkan barang dan jasa yang kami hasilkan kepada konsumen, dan pihak lain konsumen pun akan terbantu memperoleh kemudahan menemui produk tiras yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dalam membasmi karat tentunya. Adapun proses distribusi produk tiras ini sampai ke tangan konsumen dilakukan dengan 3 cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada distribusi langsung. Dalam distribusi langsung, hasil produksi tiras ini kami salurkan ke tangan konsumen tanpa melalui perantara apapun. Jadi langsung tanpa melalui perantara seperti distributor atau dan lain sebagainya. Yang kedua, distribusi tidak langsung, yaitu dalam distribusi tidak langsung, hasil produksi kami disalurkan ke tangan konsumen dengan menggunakan sebuah perantara seperti agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Dan yang ketiga, distribusi semi langsung, yaitu distribusi semi langsung menggunakan saluran distribusi dalam penyampaian barangnya. Namun, saluran distribusi tersebut masih menjadi bagian dari produsen tersebut. Jadi, saluran distribusi ini merupakan dari marketing atau pihak kami sebagai produsen. Begitu. Lanjut pada memiliki penyimpanan yang baik. Yang ketujuh, memiliki jaringan pelanggan atau royal. Yang ke-8, memiliki strategi atau marketing strategi yang baik. Dalam penyimpanan yang baik ini, produk tiras memiliki proses penyimpanan tanpa ada bahan-bahan yang berbahaya untuk kesehatan konsumen. Dengan mengikuti cara penggunaannya dengan baik dan benar, produk yang kami buat ini sangat memiliki proses penyimpanan yang baik. Bisa dilihat dari pengolahannya, dan dari segi kebersihan produk kami juga steril. Lanjut nomor 7, memiliki jaringan pelanggan yang loyal yang baik. Produk kami diciptakan diyakini membuat pelanggan yang loyal dan baik. Menjadi kepuasan tersendiri bagi pelanggan tiras karena mereka merasa harapan dan kenyataan terpuaskan oleh produk kami. Kami percaya setiap konsumen akan dapat terpengaruh oleh produk kami yang kami ciptakan karena produk kami memiliki daya tarik tersendiri. Kemudian adanya pengalaman pelanggan saat bertransaksi dengan didukung pelayanan yang baik, maka pelanggan tersebut akan mengulangi perilaku pembelian pada produk kami dan pastinya akan loyal dengan produk kami. Nomor 4, memiliki marketing atau strategi marketing yang baik. Strategi marketing yang produk kami miliki yaitu yang pertama ada tentukan tujuan dan anggaran. Tujuan strategi marketing dari produk tiras tentunya yaitu menciptakan brand awareness, meningkatkan conversion, meningkatkan revenue, menciptakan pelanggan baru, menciptakan produk yang baik di mata pelanggan, serta tentunya meningkatkan keuntungan.
Selanjutnya, menyusun anggaran menggunakan aplikasi online agar mudah perhitungan anggarannya, sekaligus perencanaan bisnis berkelanjutan berdasarkan data-data keuangan. Dan yang kedua, ada menyasar target dengan menarik banyak konsumen agar mereka membeli produk yang kami tawarkan. Yang ketiga, mempromosikan produk melalui media sosial. Hal ini mempromosikan produk secara gratis. Kami dapat memposting konten-konten yang unik dan menarik bagi calon pelanggan agar mereka tertarik untuk membeli produk kami. Yang keempat, membuat website atau toko online. Tentunya kami menciptakan website sendiri dan toko online. Dan yang kelima, yang terakhir, terapkan teknis SEO atau Search Engine Optimization, yaitu merupakan upaya mengoptimasi website agar dapat ranking teratas dalam sistem pencari Google, sehingga website tersebut akan mudah ditemukan oleh calon pelanggan tentunya. Lanjut, nomor 9, memiliki cara pembayaran kepada supplier dan menerima pembayaran. Cara pembayaran kepada supplier yaitu menggunakan uang tunai secara langsung, bisa melalui transfer bank, melalui OVO, GoPay, Dana, dan lain-lain. Kami juga menerima pembayaran dari customer dengan baik dan ramah, dan tentunya berbagai kemudahan pembayaran agar customer merasa nyaman atau bertransaksi untuk membeli produk kami. Nomor 10, memiliki tujuan bisnis jangka panjang. Tujuan jangka panjang dari produk kami ini yaitu sebagai berikut. Nomor 1, menjadi salah satu market leader di daerah Tangerang dan sekitarnya. Dan yang kedua, membuka cabang hingga ke area Banten, Jakarta, dan bahkan seluruh Indonesia. Dan yang ketiga, melakukan quality control untuk menjaga kualitas produk agar tetap konsisten dan berinovasi mengikuti perkembangan yang ada. Baik, lanjut pada slide berikutnya, masuk ke bagian struktur organisasi. Berikut ada gambar bagian dari struktur organisasi di perusahaan kami, yaitu mulai dari direktur, bercabang ke manajemen keuangan, manajer produksi, dan manajer pemasaran, dan tentunya dibantu oleh kru atau staff. Lanjut, penjelasan struktur organisasi pada produk kami. Yang pertama ada direktur atau owner, yaitu pemilik atau sekaligus direktur perusahaan yang bertugas sebagai pemegang kendali atas semua aspek yang berkaitan dengan keuangan, produksi, ataupun pemasaran atas produk yang kami hasilkan oleh perusahaan. Dan yang kedua ada manajer keuangan, yang dimana di sini tugasnya mengatur segala bentuk di bidang keuangan perusahaan, dengan tugasnya yaitu menjalankan setiap kebutuhan keuangan perusahaan secara efisien sehingga sampai menyusun perencanaan umum dari keuangan perusahaan. Dan yang ketiga ada manajer produksi, yang dimana manajer produksi ini memiliki wewenang atas segala bentuk proses produksi yang dihasilkan oleh perusahaan ini. Oleh karena itu, tugas dari manajer produksi yaitu adalah mengontrol setiap tahapan-tahapan dari produksi produk dan bertanggung jawab penuh atas hasil produksi dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir ada manajer pemasaran, yaitu tugasnya mengatur segala bentuk kegiatan di bidang pemasaran perusahaan, yang dimana tentunya membuat media promosi untuk mendorong kelancaran bisnis dan membuat strategi marketing produk, serta mengelola pemasaran dari setiap produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Oke, kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Riyad Sayuti. Dipersilakan. Oke, dalam analisis SWOT, yaitu strength atau kekuatan, kami dapat memberikan tanggapan dengan cepat dan tanggap pada setiap permintaan dan komplain konsumen. Berikutnya ada opportunities atau peluang, yaitu perusahaan lokal kami didukung penuh oleh UMKM pemerintah. Dan berikutnya ada kelemahan, yaitu weakness, yang mana ketersediaan bahan kimia yang terbatas. Itulah adalah kelemahan dalam perusahaan kami. Dan berikutnya ada threats atau ancaman, yaitu dinamika strategi pesaing berpotensi mengancam kedudukan bisnis kami. Dan berikutnya, pada slide tantangan terbesar yang dihadapi oleh Tiras adalah keterbatasan bahan baku atau kimia dan masalah penyimpanan karena bahan kimia yang tidak bisa disimpan di sembarang tempat karena bisa menyebabkan korosi dan pencemaran lingkungan. Belum lagi masalah bahan kimia kadaluarsa dan rusak kemasan. Masalah ini menimbulkan kerugian besar bagi pengusaha. Nah, berikutnya ada inovasi yang dilakukan dalam meningkatkan kinerja Tiras. Meningkatkan kualitas yang kami lakukan adalah kami akan meningkatkan kualitas dari segi bahan baku, kemasan, maupun pemasaran. Kedepannya, kami akan berinovasi dengan menciptakan cairan pembersih dengan menggunakan bahan dasar yang ramah lingkungan dan aman untuk digunakan. Dan kami juga akan memenuhi kebutuhan pelanggan. Kami berusaha untuk menciptakan produksi sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Artinya, tidak hanya cairan pembersih karat saja. Kedepannya, kami akan mencoba memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Berikutnya ada teknologi-teknologi apa saja yang dipakai oleh Tiras. Kami hanya menggunakan teknologi-teknologi konvensional, seperti mengaduk dan mencampurkan bahan antara bahan dengan mesin bor, mengemaskan produk secara manual dan memasarkannya melalui online dan offline. Nah, berikut ini ada video penjelasan lebih tentang produk kami. Baik, terima kasih. Seperti yang sudah kita dengar dan juga sudah kita lihat, pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh saya dan juga rekan-rekan, maka dari itu kami menarik kesimpulan, di dalam menjalankan suatu bisnis banyak hal yang harus diperhatikan dan juga dipersiapkan secara matang. Mulai dari bagaimana perencanaan jangka pendek, jangka panjang, serta produk apa yang akan kita jual kepada konsumen yang bisa menarik perhatian untuk membeli produk kami. Hingga faktor apa saja yang bisa mempengaruhinya, selain itu unsur-unsur usaha apa saja yang ada di dalamnya, hingga melakukan analisis. Adanya penilaian seperti analisis SWOT ini membantu kami untuk menetapkan prioritas mana yang harus didahulukan oleh kami. Tanpa adanya informasi dari analisis SWOT dalam menjalankan usaha, kami tidak dapat mengetahui potensi pasar, minat, dan juga peluang pasar yang bisa dimanfaatkan. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami tentang produk Tiras ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.